Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Cynthia Lagi Suherman dengan NIM 24.1.2.4.19. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi kristalografi mineral dengan materi Barrett Bowen. Barrett Bowen atau Bowen reaction series adalah model konseptual yang menjelaskan proses kristalisasi mineral dari magma selama proses pendinginan. Model ini dikembangkan oleh Norman L. Bowen pada tahun 1928 dan menjadi salah satu dasar penting dalam ilmu petrologi. Apa itu Barrett Bowen? Barrett Bowen atau seri reaksi Bowen atau Bowen reaction series menggambarkan proses pembentukan mineral pada saat pendinginan magma, di mana ketika magma mendingin, magma tersebut mengalami reaksi yang spesifik. Dan dalam hal ini, suhu merupakan faktor utama dalam membentuk mineral. Karakteristik utama Barrett Bowen. Urutan kristalisasi. Mineral kristal terbentuk dalam urutan tertentu berdasarkan suhu pendinginan magma. Signifikasi geologi. Membantu memahami evolusi magma dan membentukkan batuan beku seperti basalt dan granit. Barrett Bowen terbagi menjadi dua proses, yaitu Barrett discontinue dan Barrett continue. Nah, ini adalah visualnya di mana Barrett Bowen itu terbentuk. Dua cabang utama, reaksi discontinue. Pembentukan mineral baru menggantikan mineral sebelumnya, contohnya itu olivin ke piroksen, piroksen ke amfibol, dan ke biotit. Reaksi continue, feldspar plagioklas berubah secara bertahap dari kalsium tinggi ke natrium tinggi. Barrett discontinue. Barrett discontinue adalah salah satu cabang dalam Barrett Bowen yang menggambarkan perubahan mineral secara step by step atau bertahap selama proses pendinginan magma. Pada Barrett ini, setiap mineral yang terbentuk pada suhu tinggi digantikan oleh mineral baru yang stabil pada suhu lebih rendah. Pergantian ini terjadi karena kondisi kimia dan suhu magma berubah, sehingga mineral sebelumnya menjadi tidak stabil. Contohnya itu ada olivin terbentuk pertama pada suhu tinggi, kemudian digantikan oleh piroksen. Pada suhu terus menurun, piroksen berubah menjadi amfibol yang akhirnya diikuti oleh biotit. Reaksi ini disebut discontinue karena mineral yang sudah terbentuk akan stabil pada suhu tertentu, tetapi berubah menjadi mineral lain saat suhu berubah. Barrett continue. Barrett continue adalah cabang dalam Barrett Bowen yang menggambarkan perubahan bertahap dalam kondisi mineral tertentu selama proses pendinginan magma, tanpa mengganti mineral tersebut. Mineral yang terlibat dalam Barrett ini adalah feldspar plagioklas yang komposisinya berubah dari kaya kalsium ke kaya natrium. Contohnya, feldspar plagioklas mengalami perubahan komposisi dari kaya kalsium menjadi kaya natrium seiring dengan penurunan suhu. Reaksi ini terjadi secara halus karena mineral yang sama tetap bertahan, tetapi kandungannya menyesuaikan dengan kondisi kimia. Proses pendinginan magma. Suhu tinggi lebih dari 1200 derajat Celcius. Pada tahap ini, mineral pertama yang terbentuk adalah olivin dan plagioklas kaya kalsium. Mineral ini stabil di suhu tinggi dan biasanya ditemukan dalam batuan ultramafic seperti periodotit. Suhu menengah atau 900 derajat sampai 1100 derajat Celcius saat magma mulai mendingin. Olivin bereaksi dengan magma untuk membentuk piroksen dalam reaksi discontinue. Di sisi continue, plagioklas perlahan berubah komposisinya dari kaya kalsium ke kaya natrium. Proses pendinginan magma ke suhu rendah itu kurang dari 900 derajat Celcius. Pada suhu ini, mineral kompleks seperti amfibol dan biotit terbentuk. Di tahap terakhir pendinginan, mineral silikat seperti plata, biskovit, dan kalium feldspar mulai mengkristal membentuk batuan selsik seperti grafit. Nah, apa sih pentingnya Barrett Bowen dalam geologi dan aplikasinya dalam memahami pembentukan batuan? Satu, pemahaman proses kristalisasi mineral. Barrett Bowen membantu menjelaskan bagaimana mineral terbentuk secara bertahap dari magma selama proses pendinginan. Dengan memahami urutan kristalisasi, geolog dapat
menentukan kondisi suhu dan tekanan pada saat batuan beku terbentuk. Nah, yang kedua itu klasifikasi dan asal-usul batuan beku. Urutan mineral dalam deret bulan memberikan dasar untuk mengklasifikasi jenis batuan beku. Contohnya, batuan dengan mineral polisit dan piroxit umumnya berasal dari magma mafic, sedangkan batuan dengan quartz dan scofic berasal dari magma plastik. Nah, ini contoh dalam batuan beku yang saya dapat itu adalah andesit. Batuan menengah ekstrusif. Nah, ciri-cirinya itu berwarna abu-abu hingga coklat muda. Mineral utamanya amfibol, plagioklas, kaya natrium, dan sedikit piroxen. Nah, pembentukannya itu andesit terbentuk dari magma menengah yang lebih kaya silika dibanding basalt. Ditemukannya itu di lereng gunung api seperti Gunung Merapi. Suhu kristalisasinya itu suhu menengah atau 900 derajat Celcius sampai dengan 1100 derajat Celcius. Nah, contoh kedua itu adalah granit atau batuan kalsik intrusif. Cirinya itu berwarna terang, biasanya putih atau merah muda. Mineral utamanya adalah kuarsa, kalium fosfat, fosfat dan biotit. Pembentukannya itu granit terbentuk dari magma kalsit yang mendidih secara perlahan di bawah permukaan bumi, sering digunakan sebagai bahan bangunan atau dekorasi karena teksturnya yang menarik. Suhu kristalisasinya itu di suhu rendah kurang dari 900 derajat Celcius. Nah, kesimpulan presentasi ini adalah deret bone adalah salah satu teori fundamental dalam ilmu geologi yang memberikan gambaran bagaimana mineral terbentuk secara berurutan dari magma selama pendinginan. Model ini menunjukkan dua jalur kristalisasi utama, deret discontinue di mana mineral baru menggantikan mineral sebelumnya, dan reaksi discontinue yang menggambarkan perubahan komposisi plagioklas secara bertahap. Kedua jalur ini menggambarkan evolusi magma dari kondisi suhu tinggi menuju suhu rendah, menghasilkan batuan beku dengan komposisi beragam. Nah, secara keseluruhan, deret bone tidak hanya memberikan wawasan mendalam tentang proses geologi, tetapi juga menjadi panduan dalam mempelajari struktur dan komposisi kerak bumi. Pemahaman tentang proses ini memungkinkan kita untuk mengeksplorasi hubungan antara magma, mineral, dan batuan secara lebih terstruktur dan ilmiah. Sekian dari presentasi materi saya. Jika ada salah-salah dalam penyampaian, mohon maaf studisinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.